kami akan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sekali ya Allah, berikan kami kesembuhan ya Allah. Kami akan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sekali ya Allah, berikan kami kesembuhan ya Allah. Kami ini menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur ya Allah. Mungkin penyakit yang Kau berikan, penyakit yang sedang saya hadapi ini, kondisi ya Allah, semoga kami menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur apapun ujian yang kami terima. Hidup di dunia ini pasti penuh dengan tantangan dan cobaan, dan mudah-mudahan kami dengan sabar menghadapi semua ini ya Allah. Karena kami sadar bahwa hidup di dunia ini adalah persinggahan, pada akhirnya nanti kami berharap akan kembali kepadamu ya Allah, yang bisa menghadap kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي Ya Allah, apabila roh kami ini keluar dari jasad
Apakah kami bisa masuk ke surgamu ya Allah? Bisa, Mas. Sedangkan neraka kami tidak sanggup untuk menahan siksaan api neraka-Mu ya Allah. Ya Mbak, kenapa Mbak? Boleh tahu Kenapa kenapa Mbak? Mas ya ngomong sendiri ya tadi? Kamu takut kenapa Mbak? Maaf Mas, Iya? dari ngomongnya kirain orang Kenapa? kirain Mas. Oh, kirain saya orang gila kayak gitu Mbak ya. Iya, tapi tadi Mas. Oh iya Mbak. Oh iya, saya juga minta maaf Mbak ya. Saya duduk tadi di sini gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih Mbak, karena mungkin dengan kondisi seperti ini Mbak ya. Mas. Iya nggak apa-apa Mbak. Tapi ya saya merasa saya bukan orang gila sih Mbak. Saya cuman duduk sini boleh, tapi kan Ya boleh banget Mas. terus tadi kenapa Mbaknya apa ya terus mau ngedeketin gitu atau duduk di situ gitu? Yang mana ya? Tujuan Mas sholawat tadi tuh udah habis ngomong sendiri kan tadi Iya, Mas, terus sholawat tuh nanya aja tujuannya apa gitu. Oh, tujuannya sih ya nggak apa-apa ya, ini barang saya Mbak ya. Iya. Tujuannya sih ini sih Mbak apa ya, karena saya dari hari ke hari Mbak, tapi maaf ya ini cuma saya bukan sombong atau apa, tapi ini saya ya karena Mbaknya nanya jadi saya harus cerita juga atau kasih tahu juga Mbaknya gitu ya. Tujuan saya sih selawat tadi ya, di samping karena saya itu seorang manusia biasa ya, manusia awam yang selalu tidak luput dari dosa, yang selalu berbuat dosa dari hari ke hari yang tanpa kami sadari ya, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi saya tuh selalu mengadu ke Allah itu, apakah nanti begitu roh saya ini keluar dari jasad, apakah saya akan selamat, apakah saya akan bisa merasakan kenikmatan akhiratnya, apakah bisa merasakan nikmatnya surga, sementara kita juga tidak sanggup menghadapi siksaan nerakanya. Karena itu saya ya bermohonlah kepada Allah, dan juga saya berselawat seperti ini Mbak, tujuannya juga semoga kita ini semua senang berselawat Mbak. Saya keliling nyebarin selawat Mbak ya, jadi semoga kita ini senang berselawat, itu tujuan Mbak. Jadi makanya tadi saya duduk di sini, saya lihat Mbaknya dari jauh gitu, terus saya tiba-tiba duduk, terus saya selawat kayak tadi tuh ya. Saya berharap mudah-mudahan Mbaknya merasa tersentuh juga dengan selawat, dan akhirnya nanti Mbaknya juga senang berselawat kayak gitu Mbak. Tapi nggak apa-apa kan Mbak? Nggak apa-apa Mas, malah Mas dengar selawatnya Mas jadi ya tersentuh gitu Mas. Bagus juga suaranya Mas. Oh iya makasih Mbak ya. Tapi suara cuma papasan ini saya juga lagi kurang sehat Mbak, karena udah cukup lama juga sakit gitu ya. Jadi ya, dan juga saya juga ini Mbak apa, karena saya juga di sini kan nggak punya keluarga, maksudnya tidak punya orang tua, karena orang tua saya sudah meninggal, tapi saya punya kakak angkat. Nah kakak angkat saya ini dia adanya di Malaysia. Memang sampai sekarang saya belum bisa ketemu sama dia, tapi selalu sih kontak-kontakan gitu ya. Tapi ya karena saya juga dapat kabar dari dianya bahwa alhamdulillah Mbak, kakak angkat saya itu baru pulang umroh. Nah, jadi boleh nggak Mbak, ini selawat saya akan baca nanti selawat, kita
kita tujukan untuk kakak angkat saya itu. Mudah-mudahan nanti bisa dipanggil lagi oleh Allah untuk menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji, atau juga begitu juga kita gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti berkah selawat yang kita baca, mudah-mudahan nanti kita juga bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji atau umrohnya gitu ya. Mbaknya gimana, mau nggak pergi umroh atau apa gitu, mau laksanakan ibadah haji gitu? Pingin ya, apalagi naik haji orang tua. ya Mbak? Naik haji orang tua. Oh gitu. Ya, Oh, Mbaknya pingin juga nanti naikkan orang tuanya untuk pergi ke ibadah haji gitu ya. Ya alhamdulillah, ternyata niatnya Mbak sangat mulia sekali, sangat baik sekali. Dan insya Allah kalau memang itu kuat niatnya Mbak, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Karena kalau kita sudah bisa menghantar orang tua kita itu untuk melakukan suatu ibadah ya, apalagi ibadah haji gitu ya, itu sangat luar biasa Mbak. Kalau kita hitung-hitung pahala itu sangat luar biasa pahalanya. Dan mudah-mudahan saya juga berharap ya Mbaknya bisa ya, nanti ya mungkin kita nggak tahu nanti biayanya dari mana ya, tapi kalau sudah Allah berkehendak itu tidak ada yang nggak mungkin. Allah itu kalau sudah kun fayakun semuanya terjadi. Beda sama kita, karena banyak terhalang dengan dosa yang pernah kita perbuat, mungkin doa kita kadang susah dikabulkan. Tapi insya Allah kita sangat-sangat, apabila kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan, dengan catatan bahwa kita mengawali dengan salam atau salawat kepada baginda Nabi, insya Allah. Karena baginda Nabi itu adalah kekasihnya Allah. Nah, kalau kita selalu mencintai Rasulnya, kekasihnya Allah, dengan kita selalu memperbanyak selawat, lebih-lebih selawat Jibril atau selawat yang biasa kita pakai, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu insya Allah kita akan dibukakan pintu jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita dimudahkan. Amin Mbak ya. Seperti kata saya tadi Mbak, boleh nggak saya baca selawat Jibril? Ya, selawat Jibril ini selawat terutama kita tujukan kepada kakak angkat saya yang di Malaysia, dengan baru kepulangannya dia dari umrah. Semoga dia mendapatkan haji yang mabrur ya, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan juga rezekinya untuk dia bisa lagi nanti untuk menunaikan ibadah, lebih-lebih ibadah hajinya ya, ibadah yang lebih besar lagi gitu. Nah begitu juga kepada kita, mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca nanti ini, kita juga nanti bisa dipanggil oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta samsun, anta
بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغني أنت مصباح سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا معيد يا المجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah. Kenapa Mbak kayak sedih gitu? Ya Mbak? Ya mudah-mudahan Mbak ya kita ini mendapatkan keberkahan ya dari selawat Jibril yang kita baca. Karena selawat Jibril ini selawat yang apa ya? Ini salah satu selawat yang dipakai Nabi Adam jadi maharnya dengan Siti Hawa. Jadi betapa besar manfaat dan faedahnya selawat Jibril. Bahkan kalau kita sanggup mengamalkan sampai 100 kali per hari, insya Allah akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Ta'ala. Dan apabila kita mau mengamalkan sampai 500 kali, insya Allah sampai anak cucunya tidak akan punya kekurangan. Itu manfaat dan faedahnya selawat Jibril. Dan banyak sekali faedahnya selawat Jibril ini. Lebih-lebih nanti kita akan melihat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau masalah syafaat yang kita terima itu tergantungnya nanti Allah dan Rasulnya. Yang penting sekarang ini kita berselawat semata-mata karena Allah dan karena Rasulnya. Jadi semata-mata kita karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan karena kita mengharapkan sesuatu. Karena kalau kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan satu kebaikan, itu sama artinya apa ya, tidak ikhlas. Nah, jadi apapun pekerjaan, lebih-lebih kita melakukan satu ibadah itu harus ikhlas semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Tapi maaf Mbak ya, saya ini bukan ngajarin Mbaknya gitu ya. Ini cuma kita sharing aja ya. Karena saya juga orang bodoh, saya orang awam, kan saya juga nggak bisa apa-apa Mbak. Saya cuma bisa gini aja lah, makanya ya dengan tekad kuat saya untuk menjadi seperti ini, beribadah selawat dan harapan mudah-mudahan kita semua ini senang berselawat Mbak. Ya Mbak ya, karena kalau kita sudah semua umat ini senang berselawat, insya Allah mungkin dunia ini akan aman dari segala macam bahaya ya. Dan kalau kita berpikir juga
daripada kita ini apa ya, ngomongin orang ya, ya mungkin istilah sekarang apa disebutnya ya, kalau Gosip. ya ngegosip kayak gitu kan, menurut begitu kan lebih baik kita berselawat ya mbak ya, dan kita nanti juga akan dapat manfaat dan faedahnya gitu ya, dan semoga nanti juga kita mendapatkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini penting sekali namanya orang. Jadi apapun yang kita lakukan semoga kita mendapatkan keberkahannya Allah. Karena kalau udah Allah memberkati, memberikan keberkahannya, insya Allah semua akan lancar. Ya mbak ya. Aduh, saya ngeganggu ke mbaknya, dari tadi lagi asik-asik duduk kayak gitu. Tapi nggak apa-apa mbak ya. Ini juga tujuan saya kesini juga bukan untuk nakut-nakutin mbaknya atau bukan untuk ngejahatin mbaknya, tapi dengan saya tujuan hanya untuk berselawat ya, dan juga sampai itu juga kita bisa saling mengenal gitu kan ya. Tapi maklum mbak ya, kan saya kondisinya seperti ini mbak, karena memang saya orang nggak punya mbak, jadi terpaksa saya ya dengan apa adanya. Mohon maaf nih, bapaknya tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Blitar sana mbak, di Jombang. Iya. Malam-malam gini mau kemana? Ya kalau nggak hujan nanti ya, mungkin saya masih lanjut untuk nyobain selawat, tapi kalau ini kan udah mau hujan kayak cuacanya kurang baik juga, jadi mungkin pulang nanti gitu. Terus masnya kenapa mau sholawatnya di tempat-tempat seperti ini? Kenapa nggak di tempat masjid mungkin gitu? Gimana? Oh iya mbak, ya memang sih kebanyakan orang-orang tuh berselawat kan di masjid gitu Ya. kan, memang pada umumnya gitu ya, dan juga itu tempat yang bersih ya, tempat apa. Tapi lalu kenapa saya tuh memilih tempat-tempat kayak ini, tempat taman atau tempat di mana orang yang ada gitu ramai gitu kan? Karena tujuannya itu mbak, karena saya kan menyebarkan selawat. Jadi kalau di masjid mungkin agak terbatas ya mbak ya, hanya berapa orang mungkin yang akan bisa, dan juga nggak mungkin akan bisa nyebar segitu aja gitu kan. Tapi kalau gini kan dari ketemu orang bisa selawatan semua orang, jadi lebih banyak gitu, lebih luas gitu, jadi saya bisa kemana-mana ya gitu. Mbak, tapi nggak apa-apa nih, saya mau pamit dulu Ya, ya, Mas. nggak apa-apa ya. Ya. Saya udah ngeganggu di mbaknya kan. Ya, mohon maaf juga tadi Mas agak ketakutan tadi pertama datang, minta maaf. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ya, saya juga ngerti kok, saya paham, karena kita kan belum pernah kenal, belum pernah ketemu sebelumnya gitu aja gitu kan. Mungkin ya kedatangan saya itu kayak asing lah gitu ya. Apalagi mbaknya kan cewek ya, cewek-cewek, jadi wajar gitu kan. Karena kalau cewek itu kan pasti cepet takut gitu ya. Tapi insya Allah mbak, saya tidak ada niatan untuk menyakiti mbak atau apa gitu. Dan saya malah mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca tadi itu, mbaknya nanti akan selalu diberi keselamatan. Amin. Ya udah mbak kalau gitu ya. Tapi boleh nggak saya pesan sedikit mbak? Boleh ya. Mbaknya rajin-rajin berselawat ya. Ya. Itu ada pesannya. Semoga nanti mbaknya bisa selamat baik di dunia sampai akhirat. Ya. Jadi kalau gitu saya pamit dulu mbak ya. Ya, hati-hati Mas. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.